Saya Mansur, pengurus Yayasan Masjid Rahmat, Kembang Kuning, Surabaya. Masjid Rahmat didirikan dulu awalnya musola, langgar. Dulu langgar awalnya. Sekitar abad 14, zaman Majapahit terakhir, Raja Brawijaya kelima. Raden Rahmat yang mana bibinya menjadi selir daripada Brawijaya itu ingin mendakwakan agama di istana, di lingkungan istana, tapi rupa-rupanya sama raja tidak diperkenankan. Hanya tidak melarang untuk mendakwakan agama, tapi dengan di dalam sekitar istana. Dipinjami tanah oleh Brawijaya di ujung Galuh bagian utara, yang sekarang jadi Surabaya Utara, yang ada di Ampel, itu tanah ampilan itu, namanya dari Ampel. Sunan Ampel disebut bertempat di tanah ampilan. Itu dari Majapahit, Mojokerto datang ke ujung Galuh, ketemu dengan Panglima Majapahit yang ada di gerbang ujung Galuh di Kembang Kuning ini. Namanya Ki Wiro Soroyo. Dia orang Hindu yang kuat, keras, kuat, kemauannya tinggi. Ketemu dengan Raden Rahmat sama seorang tua, ilmu sepuhnya keluar. Begitu tukar kawruh masalah spiritual, ternyata Mbah Wiro Soroyo itu lebih senang mengikuti jejak ritualnya Raden Rahmat. Akhirnya dia menjadi mu'alaf. Jadi mu'alaf, diajar setiap hari sama Raden Rahmat tentang Islam, sampai dia paham betul. Orang dulu kan sama dengan orang sekarang, orang dulu harus belajar sungguhan, sampai dia paham betul, kenal betul dengan Allah. Nah, baru saja punya anak perempuan, karena sudah kenal dengan Raden Rahmat, namanya dikasih nama sama Raden Rahmat, ganti dong. Dulu putri siapa begitu, diganti nama Karimah namanya, putrinya itu. Nah, Mbah Wiro Soroyo itu juga senang menggunakan nama putrinya, terkenal dengan nama Mbah Karimah. Itu loh. Akhirnya Raden Rahmat diminta jadi menantunya dengan anaknya Mbah Wiro Soroyo, dengan Karimah itu. Alhamdulillah jadi menantunya Mbah Wiro Soroyo, mendakwakan agama, mengembangkan agama. Dianggap Mbah Wiro Soroyo sudah mampu untuk dilepas karena pengenalan agama sudah bisa untuk mengembangkan dakwah di sekitarnya. Akhirnya berangkatlah Raden Rahmat ke tempat yang dituju. Namun sebelum dia berangkat, malam hari itu ninggali tempat ibadah, ninggali langgar. Oh, nggak ada yang bangun. Siapa yang bangun langgar? Tahu orang mengatakan langgar Tiban. Terus Mbah Wiro Soroyo yakin kalau yang buat tempat ibadah itu tidak ada yang lain kecuali Raden Rahmat. Akhirnya dinamakan langgar Tiban Rahmat. Terus berjalan, Mbah Raden Rahmat berangkat ke ujung Galuh, di sini dipegang Mbah Wiro Soroyo. Terus mengembangkan dakwah agama. Tapi tradisional, Pak, tidak bertentangan dengan adat-adat yang ada di sekitar sini. Kebiasaan apa masih dilakukan, tapi adat yang baik dimasukkan jadi ritual-ritual agama itu. Itu loh, di antaranya tahlilan, barang itu di antaranya itu. Itu loh. Akhirnya terus berkembang. Berkembangnya waktu itu, akhirnya tokoh-tokoh di Kembang Kuning sini berinisiatif membangun langgar ini jadi masjid. Akhirnya pada tahun 66 ada pertemuan di IAIN Ahmad Yani itu dengan Menteri Agama, Pak Profesor Dr. Saifuddin Zuhri, Menteri Agamanya. Itu menyampaikan tokoh-tokoh sini itu bahwasannya kami punya tanah warisan daripada Sunan Ampel. Mau saya bangun jadikan masjid. Oh, silahkan, Pak. Ayo dibangun, dibantu dengan APBN. Cuma sekarang APBN sudah didok, sudah selesai. Tahun depan saja dikasih. Sekarang siapa yang mau nalangi, silakan cari duit dulu. Nanti diganti semuanya. Alhamdulillah tahun 66 dibangun, setahun selesai. Tahun 67 diresmikan. Ya ini, yang 4 ini yang dirubah hanya pintu itu. Kemudian kita punya ikon semanggi, Pak. Lengkung 5 itu semanggi ikonnya Rahmat. Itu yang terjadi. Lah, agar supaya dakwah kita itu terus semarak, diterima oleh masyarakat, kita membuat
radio. Dulu belum punya yang canggih, Pak. Dulu pakai bambu, ujung dikasih besi gitu aja. Yang penting bisa menangkap suara. Itu namanya Radio Asmara. Yayasan Masjid Rahmat Asmara namanya waktu itu. Alhamdulillah lama-lama radio itu dicintai masyarakat. Dulu ada pilihan pendengar, lagunya dari musik Awara, punyanya Ida Laila itu yang paling terkenal. Orang sini senang mendengarkan itu. Akhirnya semakin dicintai oleh masyarakat, masjid dan radionya itu. Gitu loh. Kemudian sekolah masih jarang sekolah waktu itu. Akhirnya kita buat sekolah sendiri. Wes anak pengurus jika ada nggak sekolah DWI. Akhirnya buat sekolah SD Rahmat di situ itu tempatnya. Berkembang sampai akhirnya dari SMP, Puna TK dan alhamdulillah muridnya banyak. Sampai hari ini SMP kita itu punya murid sekitar 600 anak. Karena di sini ada isi agamanya. Anak pagi diajak sholat, duha, diajak istighosah di masjid ini. Orang tuanya melihat senang. Akhirnya banyak muridnya. Yang lain mulai kalang kabut, alhamdulillah rahmat enggak. Itu. Kemudian dakwah yang paling menonjol, yang paling kelihatan itu haulnya Mbah Karimah atau Mbah Wiro Soroyo. Setiap tahun diadakan. Kemarin itu diadakan setelah pandemi, 2 tahun, 3 tahun tidak ada mengadakan. Kemarin belutak mengadakan, Pak. Tamu kita yang datang kemarin sampai 18.000 orang. Semua kita kasih makan dan alhamdulillah juga bisa. Itu yang paling ramai karena ada Ishari Ikatan Seni Katra Republik Indonesia miliknya NU. Itu kalau sudah Ishari di sini paling senang sehingga Ishari terbesar ya di sini. Katanya orang-orang Ishari, ini Riaya yang Rahmat Ishari itu, kalau Mbak Karimah Riaya Ishari datang semua, mulai dari Banyuwangi sampai ujung paling kulon Jawa Timur datang semuanya. Tuban, Bojonegoro, Malang, Blitar, datang semuanya, Pak. Madura, datang semua. Bergantian, mulai sore, saya menjelang pagi. Itu baru selesai Isharinya. Itu acara terbesarnya. Ada pasar yang di sekitar kita, itu ada sekitar 400 stand pasar. Senang, dan habis semuanya yang jualan-jualan itu. Itu senangnya di sini begitu. Kemudian kita punya yang namanya KJKS. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Rahmat. Kemudian kita kerjasama dengan BRI. Kemarin ada bantuan tiap tahun, Mbak, untuk yang berupa zakat dan sebagainya itu. Kemudian kemarin ada bantuan selama setahun ATM yang isinya beras. Kita kasih ATM, nanti kalau dimasukkan kita keluar berasnya. Diberikan jamaah kita. Itu nilai-nilai dakwah yang alhamdulillah diterima masyarakat dan berkembang. Kemudian di bulan Ramadan itu mulai awal kemarin kita adakan nisfu Sa'ban ya, separuh bulan Sa'ban kita juga mengadakan kegiatan itu. Kalau sudah itu masuk Ramadan kita punya kegiatan banyak. Tiap pagi habis subuh ada pengajian subuh, habis duhur ada pengajian duhur, asar libur nggak ada pengajian, maghrib ada buka bersama. Minimal 350-400 orang setiap hari orang setempat dan juga melayani orang-orang musafir. Itu di sini makan bersama di sini. Itu kalau maghrib. Kemudian Isya ada tarawih dan ada pengajian Isya. Ada kajian di setelah tarawih, sebelum tarawih itu. Itu kalau Ramadan. Kemudian kalau pas tahun baru kita adakan jalan-jalan berselawat. Luar biasa banyak penggemarnya. Kalau hallnya Mbak Karimah itu kita mengundang Hafidoh itu pas khotmil Quran itu melibatkan sampai 600 Hafidoh orang penghafal Quran laki perempuan se-Jawa Timur. Alhamdulillah karena kemarin itu habis tutup lama, kemarin dibatasi nggak sampai segitu. Ini yang kita laksanakan untuk pengembangan dakwah, untuk penyebaran agama. Jadi liwat kita tradisional sekali, tidak muluk-muluk, tidak aneh-aneh, tidak mengikuti jejak orang-orang tua dulu, para wali dulu, itu ya kita ikuti sampai sekarang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.